Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Hati Nurani adalah Jendela Roh Kaum Beriman. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 27 yang berbunyi, "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Saudara-saudari, orang beriman yang ingin berperilaku menurut Roh Kudus tidak bisa tidak merendahkan diri untuk bersujud mendengarkan koreksi dari hati nuraninya. Ketika orang beriman membiarkan hati nurani bekerja, satu persatu dosa ditanggulangi. Satu langkah demi satu langkah terus maju, menanggulangi sampai tuntas semua dosa. Orang beriman tidak seharusnya melakukan pengakuan dosa yang berskala besar, mengira dosanya begitu banyak sampai tak terhitung. Pengakuan dosa yang campur baur tidak bisa memberi hati nurani kesempatan untuk bekerja. Orang beriman harus membiarkan Roh Kudus melalui hati nurani memberitahukan dosanya kepadanya satu persatu. Orang beriman harus dengan rendah hati, tenang, dan taat membiarkan hati nurani menegur dan menghakimi dosanya satu persatu. Saudara-saudari yang kekasih, orang beriman harus menerima teguran dari hati nurani, mau menuruti maksud Roh Kudus, menyingkirkan segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Beranikah kita membiarkan hati nurani memeriksa hidup kita yang sesungguhnya? Maukah kita membiarkan hati nurani menurut maksud hati Allah meletakkan semua kehidupan dan perbuatan kita, membentangkan ke hadapan kita satu persatu? Maukah Anda dan saya membiarkan hati nurani membedah, mengoperasi segala dosa kita? Namun, jika tanpa syarat kita menerima teguran hati nurani, menyatakan bahwa kita benar-benar membenci dosa, bahwa kita sepenuhnya mempersembahkan diri kepada Allah untuk kehendak-Nya. Kalau orang beriman tidak bisa berperilaku menurut hati nurani, berarti dia tidak bisa berperilaku mutlak menurut roh. Karena kalau permintaan hati nurani belum bisa tercapai, berperilaku menurut roh adalah suatu khayalan semata. Oh, saudara-saudari, marilah kita dengan setia menanggulangi dosa kita. Dengan setia bertindak menurut hati nurani, maka terang surgawi akan bersinar lebih terang di dalam kita. Hati nurani sebenarnya adalah jendela roh dari orang beriman. Terang surgawi menyorot masuk dari hati nurani, supaya roh orang beriman dan seluruh dirinya penuh dengan terang juga melihat terang surgawi. Setiap kali jika apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan tidak baik, tidak sesuai dengan tata krama kaum saleh, maka terang surgawi akan menyorot masuk dari hati nurani, menyatakan kesalahan kita, menghakimi kegagalan kita. Kalau kita membiarkan hati nurani bekerja, lalu mentaatinya, menyingkirkan apa yang dihakiminya, oh, terang surgawi selanjutnya akan lebih besar. Kalau kita tidak mengakui salah, tidak mau menyingkirkan dosa, maka bekas dosa masih tetap tertinggal. Hati nurani masih tercemar. Akibatnya, satu dosa ditambah satu dosa, satu bekas ditambah satu bekas, akan menyebabkan jendela itu makin buram dari hari ke hari.
Saudara-saudari, ketajaman perasaan hati nurani bisa bertambah juga bisa berkurang. Kalau orang beriman memberi tempat bagi hati nurani untuk bekerja, jendelanya pasti makin lama makin terang. Kalau dia tidak mempedulikan suara hati nurani, atau dengan alasan menggantikan tuntutan hati nuraninya, maka hati nurani akan berulang-ulang berbicara. Atau setelah berbicara belasan kali, lalu hati nurani tidak akan berbicara lagi. Oh, suara hati nurani makin lama akan makin kecil, sampai akhirnya tidak bersuara lagi. Satu kali orang beriman tidak mendengarkan suara hati nurani, hayat rohaninya akan terluka sekali. Kalau setiap kali hayat rohaninya terluka, tak lama lagi ia akan mutlak terjerumus ke dalam kedudukan dan berperilaku menurut daging. Hati yang dulu membenci dosa dan mendambakan kemenangan, sekarang sudah pudar dan hilang. Kalau kita tidak mengarahkan diri kepada teguran hati nurani, kita tidak bisa mengetahui betapa pentingnya mendengarkan suara hati nurani dalam hidup menurut roh. Sungguh, hati nurani adalah jendela roh kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati nurani kami. Ajarlah kami ya Bapa, untuk selalu menyingkirkan segala sesuatu yang berlawanan denganmu. Kami mau membiarkan hati nurani memeriksa seluruh hidup kami. Ya Bapa, buatlah kami setia untuk menanggulangi dosa, setia bertindak menurut hati nurani, agar terang surgawi bersinar lebih terang di dalam kami. Agar hati nurani kami menjadi jendela roh, terang surgawi menyorot masuk dari hati nurani kami, supaya seluruh roh dan seluruh diri kami penuh dengan terang, juga melihat terang surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai engkau. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.